Halo pejuang beasiswa, kembali lagi di Ide Beasiswa, Jago Beasiswa, Question and Answer, episode ke-11. Ada pertanyaan dari Kak Lydia Kawi. Saya ingin menjawab pertanyaan 3 dan 4 untuk AS, tapi saya tidak tahu tantangan dan strateginya apa. Oke, jadi kalau question 3 dan 4 yang mencakup tantangan-tantangan yang pernah dihadapi, strategi yang pernah digunakan apa, lebih melihat nanti secara garis besar ke kepemimpinan di sini ya. Jadi silahkan ceritakan saja kisah nyata atau inginnya seperti apa yang realistis, tapi harus berangkat dari suatu kejadian yang nyata, lalu dibuat cerita yang besar, gitu. Ada benang merahnya terkait dengan esai sebelumnya dan tentunya harus cocok dengan CV yang dibuat. Jadi silahkan buat cerita yang menarik. Tidak harus ceritanya yang besar ya, kisah kejadian dasarnya tidak harus yang luar biasa, tapi tolong diceritakan dengan baik, dengan runut, dan kita bisa mendapatkan gambaran untuk menilai kualitas kepemimpinan Anda. Kira-kira begitu. Untuk yang kedua, dari Kak Stesa. Halo Kak, mau tanya untuk tes IELTS itu nanti disediakan tes dari pihak pemberi beasiswa atau kita harus melampirkan hasil tes IELTS ketika pendaftaran? Terima kasih Kak. Hai Kak Stesa, salam kenal. Untuk pendaftaran harus melampirkan salah satu bukti kecakapan bahasa Inggris yang masih berlaku. Tidak harus IELTS. Jadi kalau nanti setelah lolos seleksi berkas, ada yang diminta tes IELTS lagi, ada juga yang tidak, karena IELTS-nya masih tinggi dan masih berlaku gitu ya. Selanjutnya dari Kak Gian, pertanyaan ketiga. Kak mau tanya, saya dari jurusan pendidikan, apakah cocok memilih Master of Public Health? Hai Kak Gian, salam kenal. Boleh saja sih Kak, tapi harus cocok dengan apa yang akan Kakak kerjakan nanti ketika sudah lulus S2. Jika belum tahu atau tidak tahu mau mengerjakan apa dengan gelar Master of Public Health-nya, ya berarti belum cocok. Jadi dilihat dulu cocok atau tidaknya. Kalau ternyata cocok dengan apa yang akan dikerjakan, ya berarti boleh. Gitu. Selanjutnya dari Kak Reksa. Sebentar lagi saya lulus SMA. Apakah saya bisa mendaftar beasiswa AS? Kalau bisa, apa saja yang harus saya persiapkan? Hai Kak Reksa, salam kenal. Untuk AS yang untuk warga negara Indonesia, beasiswa yang tersedia hanya untuk jenjang S2 dan S3. Jadi belum ada AS beasiswa untuk S1. Gitu ya. Selanjutnya dari Kak Sabrina. Halo Kak, izin bertanya, bolehkah saya mendaftar beasiswa sementara saya belum menerima LOE? Hai Kak Sabrina, salam kenal. Jawabannya boleh ya. Jadi LOE malah bukan syarat kalau untuk daftar AS. Sebaiknya nanti saja kalau sudah dapat AS-nya baru dipandu nanti dengan panitia kapan harus mendaftar, kapan harus punya LOE. Gitu. Oke, selanjutnya dari Kak 66. Halo Kak, izin tanya, kalau mau apply beasiswa S2 apakah harus dalam kondisi sedang bekerja? Misalnya, saya pernah bekerja, tapi kemudian kondisi sedang menganggur karena kerjanya bukan pekerjaan tetap, dan saya ingin apply. Apakah tetap ada peluang? Apakah ada saran? Hai Kak 66, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Jadi, tidak harus sedang bekerja. Jadi, kalau AS, lebih penting proyeksi ke depannya, bagaimana bisa meyakinkan penyeleksi bahwa setelah lulus akan terpakai ilmunya, dan nanti setelah lulus tidak menganggur. Jadi, bahkan fresh graduate tanpa pengalaman atau yang sudah pernah kerja tapi sekarang sedang tidak punya kerja, boleh kok daftar dan peluangnya juga masih ada. Semangat, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Denny. Kak, halo, saya lulusan D3 Human Resource. Saya mau langsung coba ke Master Public Administrasi. Apakah bisa, Kak? Minta arahannya dong. Cari yang inline ke Human Resources di AS. Kok kayaknya nggak ada? Halo Kak Denny, salam kenal. Untuk AS, syaratnya sudah S1 atau D4. Kalau
dari S3 langsung ke Master Public Administrasi tidak boleh. Dan untuk menjadikan inline, patokannya bukan dari studi S1 dan S2-nya ya, tapi lebih ke kakak nanti punya cita-cita apa setelah lulus, mau kerja apa dan di mana, itu yang dicocokkan dengan pilihan S2-nya. Terima kasih, Kak. Selanjutnya, Kak Bobi Kurniawan. Halo Kak, saya Bobi Kurniawan, saya ASN di salah satu pemerintah daerah. Jurusan S1 saya adalah Manajemen dan konsentrasinya SDM. Saat ini saya bekerja di bidang pengembangan kompetensi aparatur. Apakah menurut Kakak saya masuk di prioritas development area tertentu? Saya sih inginnya mengambil Master of Human Resource di Universitas Melbourne. Tapi masih bingung nih jurusan yang ingin saya ambil sesuai nggak sama yang mereka prioritaskan. Mohon masukannya ya Kak, jika mungkin punya saran juga jurusan apa yang harus saya ambil. Halo Kak Bobi Kurniawan, salam kenal. Silahkan coba masuk ke yang lebih spesifik lagi. Jadi misalnya ingin memperbaiki aspek tertentu atau ingin mengembangkan kelompok tertentu. Jadi pilihannya nanti apapun itu tetap masuk sebenarnya ke Human Resource Development, tapi mungkin dipertajam lagi untuk pemilihan kuliahnya nanti mungkin ingin menyasar kelompok masyarakat tertentu atau hal-hal yang lain didetailkan lagi aja. Terima kasih. Yang selanjutnya Kak Fitra, Kak Vita, sorry. Kak Vita Apritina. Halo Kak, saya mau tanya, saya lulusan S1 Sastra Inggris dan saat ini saya bekerja sebagai guru bahasa Inggris di tempat bimbingan belajar yang saya dirikan bersama suami. Saya ingin sekali daftar AAS, namun saya masih bingung untuk menentukan jurusan antara Education Management atau Education and Training. Terima kasih. Halo Kak, salam kenal Kak Vita. Kalau nanti Kakak ingin mengelola sendiri atau lebih ke manajerial gitu ya, meskipun kerjanya di bidang pendidikan, tapi lebih ingin sebagai orang kantorannya gitu, maka pilihlah Education Management. Kalau nantinya kakak ingin terjun langsung sebagai pengajarnya, entah sebagai dosen atau sebagai guru atau sebagai mentor dan lain-lain, maka lebih cocok ambil education and training. Seperti itu sih. Kira-kira seperti itu untuk terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Jika misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Jadi tinggalkan pesan aja nanti kalau eh, masuk ke kami akan kami bacakan dan akan kami bahas di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini. Semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Bagi yang sedang mendaftar, semoga sukses. Terima kasih. Salam sukses dari Jago Beasiswa, idebeasiswa.com.